Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Dengan perayaan Minggu Palma ini kita memasuki Minggu Suci. Dan dalam Minggu Suci ini kita merayakan hari raya yang paling besar buat kita, hari raya kebangkitan Yesus. Tapi tentu kita diajak untuk merenungkan secara lebih mendalam penderitaan Kristus. Dan hari ini dengan sangat indah kita mengingat kembali masuknya Yesus ke Yerusalem. Tentu ini adalah perayaan yang sangat indah, tapi kita tahu bahwa saat Yesus masuk ke Yerusalem, dia juga semakin dekat dengan penderitaannya. Bacaan Injil tentang masuknya Yesus ke Yerusalem diambil dari Injil Matius bab 21, nanti Anda bisa baca di rumah. Dan dalam Injil Matius bab 20, Yesus sudah menubuatkan, menyampaikan kepada para muridnya bahwa ahli Taurat dan para imam kepala ini akan menyerahkan Yesus untuk menderita dan disalibkan. Jadi Yesus sudah sampaikan kepada para murid akan penderitaan dan kematian Yesus. Namun Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan keberanian. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini. Bagaimana dalam hidup kita perlu menjalankan hidup, menjalankan misi dengan keberanian. Pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Yesus naik ke Golgota, ke Kalvari. Dan ketiga, bagaimana Yesus mengajak kita semua untuk hidup bersama Allah, hidup dalam kerajaan Allah, hidup di surga, di paradiso, paradise. Pertama, mari kita lihat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Kita semua tadi senang ya di awal angkat palem. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Ini perayaan yang sangat megah, hebat, gegap gempita. Kenapa? Saat itu kita ingat bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem bersama murid-muridnya karena mau merayakan perayaan apa? Paskah Yahudi, Passover. Jadi kita bayangkan bagaimana kota Yerusalem di saat Yesus masih hidup. Ada yang namanya Bait Allah. Dan Bait Allah itu begitu besar, luar biasa, sangat megah, mewah, hebat. Ratusan ribu orang Yahudi dari berbagai penjuru di sekitar Israel itu datang untuk berdoa, bersyukur, merayakan Paskah Yahudi. Jadi Anda bisa bayangkan betapa megahnya kota Yerusalem dan betapa ramainya kota Yerusalem itu saat Yesus memasuki kota Yerusalem, dan ada begitu banyak orang yang memuji Yesus, yang melambaikan palem, lalu kemudian jubah-jubahnya ditaruh di jalan. Yesus masuk sebagai raja, luar biasa. Karena apa? Karena mereka mengharapkan seorang penyelamat, dan berbagai kabar mengenai kehebatan Yesus, mujizat Yesus sudah tersebar kemana-mana. Tentu kita mau ikut Yesus yang hebat. Kita mau ikut Yesus yang mencintai kita, yang bisa melakukan banyak mujizat. Ada banyak orang yang ikut Yesus karena mau cari mujizat dari Yesus, mau cari hidup yang enak. Tentu ini adalah salah satu motivasi kenapa kita manusia beragama, kenapa kita manusia cari Tuhan. Ini adalah motivasi yang bisa diterima
Siapa yang hidupnya ini mau menderita? Kita semua mau mengalami mujizat, menerima berbagai hadiah dari Tuhan. Maunya kan dapat banyak rezeki kan? Maunya kalau lagi sakit bisa berdoa lalu langsung sembuh. Maunya dalam hidup sehari-hari berbagai relasi kita dengan anggota keluarga, dengan orang tua, dengan anak, semuanya ini indah. Dan kita selalu mendoakan supaya kita diberi kelimpahan rahmat Tuhan, berjalan memasuki Yerusalem dengan segala kelemahan dan keindahan bersama Kristus. Tetapi kita tidak boleh lupa Yesus yang masuk ke Yerusalem, Yesus yang naik ke kota Yerusalem. Dibilangnya naik ke kota Yerusalem karena Yerusalem ini posisinya tinggi. Tapi bukan juga karena hanya tinggi saja, tapi karena Yerusalem ini adalah tempat suci. Jadi yang masuk ke kota Yerusalem ini berdoa dalam bait Allah, semakin dekat sama Tuhan, naik ke Yerusalem. Ingat, saat Yesus itu naik ke Yerusalem, dia juga sudah siap naik ke Kalvari, naik ke Golgota. Pertanyaannya, kita siap gak ikut Yesus naik ke Golgota? Apa kita hanya mau berhenti pada menikmati berbagai kenikmatan, kemewahan yang Tuhan bisa berikan kepada kita? Kita juga harus berani ikut serta sama Yesus naik ke Golgota. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesus, disampaikan kepada para murid bagaimana dia akan menderita dan wafat. Tapi seringkali dalam hidup karena kita ini mau enak sendiri saja, kita dikuasai oleh berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa sih kita takut? Apa yang menyebabkan Anda takut? Kita takut karena apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita terancam. Semakin seseorang merasakan nikmatnya hidup, semakin seseorang merasakan nikmatnya masuk ke kota Yerusalem, semakin dia mengenal apa itu kenikmatan hidup, semakin juga ketakutan menguasai. Karena dia sudah tahu apa artinya hidup yang nikmat, apa artinya hidup yang enak. Dan ketika hal itu terancam, dia jadi takut. Kalau kita udah biasa hidup enak, ada uang, makan enak, terancam, kita takut. Kalau kita udah biasa jadi pemimpin, dihormati, dalam kerjaan hebat, semakin umur 60, 70, semakin merasa, aduh, aku ini apa ya gunanya hidup lagi ya. Tapi kalau hidupnya biasa-biasa aja, mengalir, gak terlalu merasa terancam. Tapi semakin berkuasa, semakin hebat, justru semakin takut. Karena sudah terbiasa dengan berbagai kehebatan, udah terbiasa dengan menjadi pemimpin, efektif didengerin orang. Makanya ada satu peneliti yang mengatakan tingkat depresi di antara orang-orang yang hebat itu lebih tinggi daripada tingkat depresi dari orang-orang biasa. Karena sudah terbiasa hebat. Tetapi kita hidup di dunia di mana tidak ada yang kekal. Berbagai hal yang baik, satu hal juga akan lewat, berganti, berhenti selama masih di dunia. Sampai pada akhirnya kita juga harus menghadapi kematian. Belum lagi
kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan dosa. Apa artinya? Kita sudah berusaha terus-menerus untuk berbuat baik. Kita sudah berusaha untuk menjalani hidup dengan baik. Tapi pada kenyataannya ada aja orang yang iri sama kita, ada orang yang gak seneng sama kita. Yesus salah apa? Yesus selalu membagikan kasih kepada semua orang yang dia temui. Yesus selalu mau supaya semua orang yang dia temui itu punya hidup yang baik. Tapi ternyata ada banyak orang yang iri sama Yesus. Ada banyak orang yang menjatuhkan Yesus. Sampai Yesus harus menderita dan disalib. Kita berani gak ikut sama Yesus dengan berbagai penderitaannya? Yesus bilang, kamu mau ikut aku, harus pikul salib. Nah, kita semua diundang untuk menjalani hidup dengan keberanian seperti Yesus yang berani masuk ke Yerusalem, semakin mendekat ke Kalvari, ke Golgota. Karena pada akhirnya apa? Yesus undang kita semua untuk masuk surga, untuk hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita gak perlu takut dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup, dalam menghadapi orang-orang yang gak seneng sama kita, dalam menghadapi fitnah. Yesus juga difitnah, Yesus juga menderita, tapi Yesus selalu berjalan bersama kita. Kalau kita tanya, Tuhan, kenapa aku menderita dalam hidup? Yesus bukan hanya menjelaskan kepada kita, tapi yang lebih penting adalah Yesus berjalan bersama kita. Yesus menderita bersama kita. Dalam setiap momen di mana kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, sakit, penderitaan, Yesus menyertai kita dan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan saat Yesus ada bersama kita, kita berada dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk berani, jangan menyerah, jangan berhenti. Orang yang berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut. Orang yang tidak punya rasa takut adalah orang yang nekat. Orang yang berani adalah orang yang walaupun dia takut, walaupun dia melihat berbagai resiko yang ada di depannya, walaupun dia juga bisa merasakan penderitaan, dia terus berjalan karena dia tahu tujuan yang dia mau capai. Seperti Yesus, dia tahu tujuan yang dia mau capai. Jadi dia bersedia berkorban dan menghadapi berbagai resiko yang dia harus hadapi. Ingat, Yesus selalu berjalan bersama kita dan Yesus selalu mau memberikan kekuatan kepada kita. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat ada satu suster namanya Cecilia Shelingova. Suster ini adalah suster yang luar biasa. Dia hidup di Slovakia. Dia mau jadi suster waktu dia masih muda. Umur belasan tahun dia udah mau jadi suster. Kenapa dia mau jadi suster? Karena dia lihat suster-suster yang ada di tempat dia itu begitu disiplin, begitu murah hati kepada banyak orang. Jadi dia putuskan untuk jadi suster. Dia jadi suster yang luar biasa dalam menjalankan berbagai tugasnya hari demi hari. Saat dia jadi suster, negaranya itu jatuh ke tangan komunis. Waktu jatuh ke tangan komunis, komunis ini seringkali tidak percaya pada gereja Katolik. Dan ada beberapa pastor yang dia dengar akan dibuang ke daerah lain dan akan dibunuh. Jadi apa yang suster yang
Bukan orang yang luar biasa hebat, bukan orang yang berkuasa ini lakukan. Dia dengan kemampuannya yang kecil, dengan apa yang dia bisa lakukan, dia ambil resiko, berani untuk menyelamatkan pastor-pastor yang mau dibunuh ini. Jadi waktu pastor-pastor ini dirawat, datang ke rumah sakit di mana dia bekerja, dia coba cari cara supaya pastor-pastor ini bisa kabur. Tapi sebagai akibatnya, saat dia ketangkep suster ini, dia sendiri yang dipenjara. Dia nggak diadili dengan adil. Dia dipasukin penjara, dia disiksa, dan pada akhirnya dia harus meninggal muda karena berbagai penderitaan dan sakitnya. Tapi dia menjalani hidup dengan penuh keberanian, dia menjalani hidup dengan penuh sukacita karena Yesus selalu menyertai dia. Dan Yesus menjadi sumber kekuatan buat dia, dan suster ini juga selalu menjadi contoh buat suster-suster lainnya. Bahwa dalam hidup kita harus selalu jalani hidup dengan penuh keberanian karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin.